Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk bersama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini oleh berkat dan pengasihan-Mu bagi seluruh jemaat-Mu yang telah diberkati, dilindungi sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan pagi hari ini oleh anugerah-Mu kami kuat, kami sehat, kami siap menyembah Tuhan dan ingin belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami dari awal sampai akhir agar nama Tuhan dipermuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan membaca firman Tuhan. Masih kita berkisar dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari bersama-sama dan menikmati berkat-berkat Allah melalui firman-Nya. Dalam pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka kita kutarlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, itulah bagian firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, yang akan menjadi pelajaran kita pada kesempatan yang terbaik pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita, saya mengajak kita untuk belajar dari satu tema, yaitu gereja yang sehat. Gereja yang sehat. Saudara-saudara, minggu lalu kita sudah melihat dan membahas tentang bagaimana cara kerja Roh Kudus di dalam gereja itu. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, gereja itu bertumbuh, berkembang secara sehat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja pertama adalah model pertumbuhan gereja yang sehat. Sekali lagi, gereja pertama yang bertumbuh secara sehat itu merupakan model pertumbuhan gereja di seluruh dunia. Ada banyak teori, ada banyak pakar-pakar pertumbuhan gereja dengan teori-teori yang mengagumkan, saudara-saudara. Tetapi saudara, teori-teori itu semua baik, semua luar biasa, tapi tidak selamanya cocok dengan segala situasi dan kondisi. Tapi saudara-saudara, menurut pemahaman saya bahwa pola pertumbuhan gereja pertama yang kita baca di sini, sebagian yang kita baca dan masih seterusnya dalam pasal berikut adalah model pertumbuhan yang terbaik dulu, sekarang dan seterusnya. Untuk itu kita akan senantiasa belajar kepada gereja pertama yang bertumbuh secara luar biasa di bawah tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian-bagian firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, saya mengajak kita untuk melihat beberapa karakteristik
beberapa karakteristik dari gereja pertama yang telah ternyata bertumbuh secara luar biasa. Karakteristik yang pertama, gereja itu sehat, adalah gereja itu memprioritaskan kebutuhan yang bernilai abadi. Sekali lagi, gereja itu bertumbuh dengan sehat karena apa? Dia memprioritaskan kebutuhan yang bernilai abadi, bernilai kekal. Itu bisa kita baca ulang dalam ayat 42, 44 dan 46. Semua ada di sana, saudara. Yang di situ kita lihat mereka bertekun belajar firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, saudara-saudara. Ini kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan gereja yang mau bertumbuh dan kuat, saudara. Harus membekali diri atau dibekali dengan pemahaman dasar, pemahaman kebenaran tentang firman Tuhan. Pengajaran rasul-rasul adalah basic daripada pertumbuhan iman setiap orang percaya, di mana Kristus diajarkan. Kristus yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan telah digenapi dalam perjanjian baru, di mana baru saja Yesus mati, bangkit, naik ke surga dan Roh Kudus turun, dan sekarang Kristus ada di surga. Jadi pengajaran tentang Yesus, Mesias yang adalah Tuhan, Juru Selamat itu harus dipahami benar-benar oleh setiap orang percaya. Kemudian dogma-dogma lainnya, ajaran-ajaran Alkitabi yang lainnya, supaya apa? Seluruh jemaat itu memiliki pemahaman dasar yang kuat. Tidak hanya sekedar menjadi Kristen, sudah dibaptis, sudah disidi, selesai. Baru dia tidak tahu dasar apa yang menjadi pegangan dia menjadi Kristen. Jadi itu hal penting yang saya katakan dia bernilai kekal. Jadi orang-orang percaya, saudara-saudara, dia memprioritaskan diri untuk belajar firman Allah. Salah satunya adalah pengajaran tentang rasul-rasul. Di samping itu juga pengajaran secara menyeluruh dari isi perjanjian lama dan juga isi tentang berita Injil, saudara-saudara. Jadi seluruh jemaat, seluruh orang percaya harus memberi diri, mempersiapkan diri untuk belajar memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Supaya mereka ada pegangan. Ada pegangan untuk berdiri sebagai orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah percaya kepada Juru Selamatnya. Jadi tidak asal percaya, saudara, tapi mereka memiliki dasar yang kuat, pegangan yang kuat untuk mengikut Tuhan sepanjang kehidupannya yang akan berhadapan dengan segala macam ajaran-ajaran sesat, saudara-saudara. Jemaat harus tahu betul dan paham sekali lagi apa itu firman Tuhan, apa itu Alkitab. Itu sebabnya semua orang Kristen mestinya dari kecil sampai dewasa sampai tua harus tahu Alkitab yang merupakan kebutuhan dasar bagi mereka. Merupakan kebutuhan rohani yang akan menopang mereka bertumbuh sehat dan bertumbuh kuat di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Sangat disayangkan kalau ada anggota gereja disuruh buka Kejadian, dia buka di ujung Alkitab, itu kitab Wahyu. Disuruh buka kitab Amos, dia buka di perjanjian baru, saudara-saudara. Terlalu banyak orang Kristen seperti itu. Bahkan pernah saya mendapatkan seorang yang pernah dilantik, diberi jabatan sebagai ketua majelis satu gereja dan tidak tahu Alkitab. Siapa yang bersalah? Bukan dia yang bersalah, tetapi orang yang memilih dia, orang yang memberikan tugas itu yang turut bersalah, termasuk mungkin gembalanya. Kenapa? Karena tidak memahami firman Allah. Jangankan isinya, garis besarnya saja, nama-nama kitab saja dia tidak tahu. Ini sangat disayangkan. Gereja pertama adalah gereja yang memprioritaskan hal yang bernilai abadi, adalah pengenalan dengan firman Allah. Mereka tekun belajar, tidak hanya sekedar tahu, tetapi memahami lebih dalam, lebih rinci tentang kebenaran firman Allah, saudara. Itu sebabnya gereja pertama adalah gereja yang militan.
Bukan gereja yang membabi buta, tetapi gereja yang betul-betul mengenal. Aku tahu yang aku percaya. Aku tahu firman Allah, saudara. Mestinya gereja dari zaman ke zaman sampai sekarang akan sama seperti itu. Barulah gereja itu akan kuat, saudara-saudara. Dan ini memerlukan usaha keras. Kerja keras. Anggota jemaat harus berusaha dengan keras untuk belajar firman Tuhan. Untuk dunia maju sekarang tidak ada alasan tidak tahu firman Allah. Alkitab sudah ada di media sosial, aplikasi semua sudah lengkap. Tinggal tergantung bagaimana kerinduan dan kemauan setiap orang Kristen. Mau tahu firman Tuhan atau tidak? Mau tahu Alkitab atau tidak? Kalau saudara mau tahu pasti saudara kuat dan saudara bisa. Tapi kalau saudara tidak mau, saudara akan menjadi orang Kristen yang kurus, yang lapar sepanjang masa sampai mati. Karena tidak makan, tidak mendapat menu dari firman Allah yang hanya bersumber dari pemahaman tentang firman Allah, saudara. Ya berikut selain daripada mereka tekun belajar firman Tuhan, ialah mereka tekun berdoa bersama-sama. Mereka tekun berdoa, bukan hanya sekedar berdoa ala kadarnya, berdoa Senin Kamis, tetapi mereka berdoa hari demi hari setiap waktu. Dan coba bayangkan saudara, jumlah yang begitu besar mereka tekun berdoa. Dari jumlah 120 sebelum Roh Kudus turun menjadi 3.000, ya, menjadi 3.000 jiwa. 3.000 orang lebih ini menyatukan hati, menyatukan diri, menyatukan waktu untuk berdoa bersama-sama. Mereka membiasakan diri untuk menghadap Tuhan, berbicara dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, menyampaikan segala kebutuhan-kebutuhan pribadi, kebutuhan kelompok, kebutuhan bersama kepada Tuhan di dalam doa. Padahal saya katakan bahwa doa adalah pertahanan yang paling ampuh dalam menjaga kehidupan Kristen yang seimbang dan kuat, saudara-saudara. Walaupun kita sudah tahu firman Tuhan, sudah tekun belajar firman Tuhan, tetapi kurang berdoa dan tidak berdoa, kita juga akan lemah dan kurang pertahanan, saudara. Karena doa adalah kekuatan yang ampuh bagi setiap orang untuk hidup, berjuang dan bertarung dengan kuasa-kuasa kegelapan, saudara-saudara. Doa diperlukan supaya gereja itu sehat atau iman Kristen itu sehat, saudara-saudara. Dan pernah saya singgung bahwa kelompok yang paling sulit, paling kecil dalam seluruh jemaat adalah kelompok doa. Yang paling sulit menggerakkan orang dalam aktivitas gereja adalah berdoa. Kenapa? Karena setan tahu bahwa kalau jemaat berdoa seperti jemaat pertama, akan mereka kuat. Itu sebabnya ya minimal majelis yang berdoa, pendetanya berdoa, yang lain-lainnya minta didoakan. Tidak heran kalau jemaat jatuh bangun dalam dosa. Tapi mereka, jemaat pertama ini tekun berdoa bersama-sama. Mereka berdoa setiap saat dari hari ke hari. Karena itu adalah kebutuhan yang primer bagi mereka. Nah, jemaat-jemaat yang lalai berdoa, saudara, itu pasti akan kehilangan kekuatan, kehilangan daya, kehilangan semangat. Yang pernah saya katakan bahwa orang yang hanya doa 1-2 kali atau sekali-sekali itu napasnya ngos-ngosan. Tidak akan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan yang paling berat. Itu sebabnya mari kita belajar kepada jemaat pertama berdoa dengan tekun. Berdoa tiada henti-hentinya. Karena itu kebutuhan yang paling penting dalam mempertahankan kekuatan napas rohani kita, saudara-saudara. Di samping itu juga mereka selalu berada di bait Allah. Dikatakan bahwa setiap hari mereka ada di dalam bait Allah. Bukan mereka dalam bait Allah tidur-tiduran, santai karena sejuk, ada AC. Bukan. Gambaran berada di bait Allah berarti mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dan kehidupan dengan Tuhan. Sang pemilik, sang pencipta yang penuh kuasa dan berkat bagi jemaatnya. Jadi selalu dekat dengan Tuhan. Selalu akrab dengan Tuhan. Dan itu orang yang selalu dekat dengan Tuhan digambarkan sebagai orang-orang yang selalu berada di bait Allah. Setiap hari untuk apa? Menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, belajar firman Tuhan, bersekutu bersama-sama dalam doa dan pujian, saudara-saudara.
untuk mendapatkan kekuatan dan menerima pimpinan dari Tuhan. Itu sebabnya pemazmur dalam Mazmur 44 pasal 84 ayat 11 dikatakan begini, lebih baik satu hari berada di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dia menyadari bahwa betapa pentingnya, betapa luar biasanya kita dekat dengan Tuhan. Bait Allah adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi selain mereka tekun berdoa, tekun belajar firman Tuhan, juga tekun selalu mendekatkan diri dengan Sang Pencipta atau Bapa di surga. Untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Bapa di surga. Itu kebutuhan yang bernilai abadi, saudara. Selain kebutuhan-kebutuhan lain, itu yang pertama, saudara. Kemudian karakteristik yang kedua yang kita lihat dalam jemaat pertama ini adalah masih dalam ayat 42, 44 dan 46, ialah mereka memperkuat persekutuan sebagai tubuh Kristus. Mereka memperkuat persekutuan sebagai kelompok umat percaya. Saudara-saudara, persekutuan ya biasa ada kita dengar dalam bahasa aslinya disebut sebagai koinonia, ya, di mana orang-orang percaya itu berinteraksi, bersekutu bersama-sama, saling berbagi dan sebagainya. Itu dikembangkan. Dan saudara-saudara, untuk mempersekutukan jumlah yang sangat besar itu tidak mudah. Tetapi kita lihat bahwa mereka lakukan itu dengan penuh sukacita, saudara. Semua orang percaya berkumpul, bersatu hati, satu pikiran, saling mengasihi, saling menguatkan, berbagi hidup atau sharing life ada di sana. Dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, untuk memperkuat kesatuan mereka sebagai anggota tubuh Kristus yang ada di dunia ini, saudara. Ini luar biasa. Persekutuan sebagai wadah, mereka memupuk kebersamaan sebagai keluarga Allah. Kurang lebih 3.000 orang ini bersumber dari berbagai macam latar belakang. Ada yang hidupnya pas-pasan, yang kekurangan, ada orang kaya, ada orang terpelajar, ada orang-orang dari luar Yerusalem. Mereka bersatu. Mereka bersekutu bersama-sama di dalam satu wadah persekutuan itu sebagai keluarga Allah. Mereka tidak katakan, oh kamu ini kulitnya berwarna, kamu ini matanya sipit, kamu ini rambutnya keribo. Tidak, mereka saling mengasihi, saling merangkul sebagai keluarga Allah. Saling memperhatikan bahwa mereka adalah satu di dalam Tuhan. Mereka satu iman, satu roh, dan satu pengharapan. Satu tujuan, satu panggilan. Mereka dipanggil dari dunia yang gelap menjadi masuk ke dalam terang Kristus. Itulah gereja. Sebagai pribadi-pribadi yang telah dipanggil dari kegelapan masuk dalam terang Kristus menjadi anak-anak Allah atau menjadi warga kerajaan Allah. Mereka bersatu, saudara. Mereka juga berinteraksi secara sosial. Tidak hanya bersatu dalam menyembah secara rohani, tetapi secara sosial mereka berinteraksi, bergaul satu dengan yang lain, memperkuat komunitas antara satu dengan yang lain sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang satu di dalam Tuhan, satu di dalam Roh Kudus, saudara-saudara. Dalam bacaan kita tadi kita sudah melihat mereka juga setiap hari dikatakan mereka makan minum bersama, memecah-mecahkan roti, itu menandakan kebersamaan. Ya mungkin juga di sana ada perjamuan kudus, ada makan bersama dengan sukacita memuji Tuhan bahwa Allah menyertai dan Allah memberkati mereka sebagai komunitas, sebagai kelompok yang betul-betul dipilih dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, itu sangat terasa. Dan dalam persekutuan itu juga selain berinteraksi secara sosial sebagai peluang untuk melayani satu dengan yang lain. Dengan karunia masing-masing. Dengan kemampuan ilahi masing-masing. Saling melayani, saling care satu dengan yang lain. Sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing, saudara. Kalau hanya jumlah 100 jemaat atau 200 itu masih tidak susah untuk saling
care, saling mempedulikan. Tetapi kalau sudah ribuan, itu persoalan besar. Tetapi mereka melakukan dan mewujudkan hal yang luar biasa, saudara-saudara. Itu terlihat sekali di mana semua saling melayani, saling mempedulikan satu dengan lain. Dan itu menunjukkan kehidupan dengan tuntunan Roh Kudus yang menunjukkan keharmonisan di antara mereka sendiri dan juga di tengah-tengah masyarakat di mana mereka berada. Tidak ada gontok-gontokan, tidak ada muncul persaingan yang menimbulkan berbagai macam persoalan. Mereka satu arah, satu tujuan, satu visi, satu panggilan, saudara. Itu luar biasa. Dan kehidupan mereka sebagai persekutuan itu sangat berdampak, berpengaruh kepada lingkungan di mana mereka ada. Dalam bacaan ayat 47, 46, 47 tadi kita lihat bahwa mereka disenangi oleh orang. Kehidupan mereka menarik kepada lingkungan di mana mereka berada. Orang tidak alergi melihatnya, tapi orang senang. Dan akibat kesaksian hidup mereka yang menyenangkan itu, selain mereka berani berbicara tentang Yesus secara verbal, kesaksian hidup mereka sangat menjadi berkat dan orang senang melihatnya. Mereka berkasih-kasihan, mereka saling care, peduli dan sebagainya, saudara. Dan apa akibatnya? Setiap hari melalui kehidupan jemaat, Roh Kudus bekerja. Ada orang-orang yang ditambahkan kepada jumlah mereka, itu orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang diselamatkan bukan berarti orang mualaf, bukan orang yang pindah agama, tetapi orang-orang yang diselamatkan menjadi anggota kerajaan Allah yang bergabung dalam persekutuan. Itu luar biasa. Itu yang sangat menarik, saudara. Sepanjang masa ini pola pertumbuhan yang sangat menarik, kehidupan yang begitu menyenangkan dan memberkati lingkungan di mana mereka berada. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu fakta yang kita lihat di mana persekutuan dalam jemaat, persekutuan dalam sebagai tubuh Kristus itu sangat luar biasa. Itu hal yang kedua. Kemudian karakteristik yang ketiga dalam ayat 45 kita perhatikan, saya baca kembali. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, saudara-saudara, dari 44, 45. Ini saya melihat di sini bahwa karakteristik yang ketiga adalah jemaat itu menata ekonomi dengan prinsip kerajaan Allah. Penataan ekonomi gereja berdasarkan prinsip firman Allah. Atau kalau boleh saya katakan, dalam menata ekonomi yang berbasis kerajaan Allah. Nah ini saudara, bahwa dalam menata ekonomi gereja itu memang harus berbasis kepada kebenaran dan prinsip firman Allah, saudara-saudara. Kenapa? Perspektif tentang finansial dari sudut pandang firman Allah adalah semua dari Tuhan. Semua harta benda kekayaan potensi dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan, untuk kemuliaan dan untuk sesama keluarga Allah. Itu pemahaman yang mereka pahami, itulah pemahaman ekonomi dalam kerajaan Allah. Bukan kepentingan pribadi supaya hartanya bertambah berlipat kali ganda untuk dirinya, untuk keluarganya dan untuk kelompoknya, tidak, tetapi untuk kepentingan bersama. Itu penataan ekonomi berbasis kerajaan Allah, saudara. Semua jemaat satu keluarga ya. Jadi seluruh jemaat tadi yang kurang lebih 3.000 orang itu berbagai macam latar belakang. Mereka satu keluarga. Tidak boleh ada yang lapar, tidak boleh ada yang kelebihan berat badan. Semua harus cukup. Tidak boleh ada yang sakit, tidak boleh ada yang mati karena tidak makan. Jadi ini hal yang luar biasa. Semua jemaat adalah satu keluarga yang berhak hidup untuk cukup. Semua berhak hidup dalam kecukupan. Ya kalau ada yang lebih yaitu puji Tuhan. Tetapi standar minimal adalah semua anggota jemaat itu harus cukup makan. Mereka sehat dan mereka hidup, saudara. Mereka hidup dalam
kemurahan hati. Jemaat pertama itu luar biasa. Mereka murah hati, mereka berbagi. Ada yang kurang roti, yang kelebihan roti disuplai di sana. Ada yang kurang beras, dimonitor siapa yang kurang, oh di sana. Siapa yang kurang, oh di sana. Berbagi mereka, itu namanya berbagi hidup. Nah saudara, ya model seperti ini sedang jalan semasa pandemi corona ini. Ya, banyak saudara yang sudah menikmati ada berkat-berkat, kiriman kepedulian dari berbagai sumber. Baik itu dari pemerintah, dari bansos dan macam-macam. Bahkan ada pendeta yang katakan, saya sudah 2 kali dapat bantuan dari presiden. Wah luar biasa saudara. Kalau saya kelewat karena memang saya tidak layak mendapatkan. Karena itu BLT adalah untuk orang miskin. Tapi puji Tuhan, sudah berapa kali juga saya mendapatkan bantuan-bantuan dari orang yang tidak diharapkan. Tetapi Tuhan gerakkan mereka, memberikan sumbangan yang terbaik. Beras-beras yang paling mahal sudah kurang lebih 40 kg disuplai ke tempat kami selama kurang lebih 3 bulan ini. Ya itu berbagi saudara ya. Itu berbagi supaya kita bisa hidup, dan kalau ada berkat datang ya saya juga berbagi. Kami juga berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan saudara. Tapi ada yang paling menarik di sini yang perlu kita simak lebih dalam. Selain mereka bermurah hati dalam masa-masa sulit secara ekonomi, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya menjual asetnya, menjual harta miliknya untuk apa? Bukan supaya berkembang, bukan supaya digandakan, tetapi dijual untuk dibagi-bagikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Orang yang diberkati lebih tidak berdiam diri dan tidak menutup diri, tetapi dia berusaha mencari peluang di mana dia berbagi kepada orang-orang yang sedang membutuhkan kehidupan yang layak, kehidupan yang cukup. Inilah ciri gereja yang sedang bertumbuh secara sehat. Jadi kalau ada gereja yang ada anggotanya mati kelaparan atau kurus kering karena tidak bisa makan, oh itu sangat memalukan. Itu bukan gereja yang ideal, itu bukan gereja yang seperti yang kita pelajari di sini. Tapi gereja di mana ada orang-orang yang kuat, ada orang-orang yang kuat secara finansial, mestinya melihat peluang di mana bisa berbagi, memberi tanpa imbalan. Ya, mereka menjual harta mereka untuk membagi-bagikannya kepada orang yang membutuhkan atau sesuai dengan kebutuhan. Bukan mencari nama, tapi memang itu dibutuhkan supaya seluruh umat Tuhan, seluruh keluarga tidak ada yang tidak cukup. Semua bisa cukup untuk hidup menyembah Tuhan, hidup melayani dan hidup berkarya bagi Tuhan. Ini pengelolaan ekonomi yang saya katakan berbasis kerajaan Allah. Sebagai keluarga Allah, bukan berarti tidak boleh ada yang kaya. Puji Tuhan dia kaya. Tetapi ingat, kekayaan itu hanya sementara. Paling berharga tatkala itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan pada timing yang tepat, pada momen yang tepat. Saudara, dan ingat bahwa prinsip memberi, ya lebih berkat memberi daripada menerima. Jadi diberkatilah orang yang punya kemampuan untuk memberi. Karena apa? Itu memiliki sudah ada poin khusus bahwa dia akan diberkati. Yang tidak memang memberi karena memang tidak ada, ya Tuhan juga akan memperhitungkan keadaan mereka. Tetapi kalau memang kita mampu memberi banyak, beri. Karena semua dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk sesama. Sebagai keluarga Allah. Itu luar biasa saudara. Jadi jangan sampai kita salah dalam pengelolaan ekonomi. Jadi kita bicara dalam konteks gereja, konteks keluarga Allah. Ekonomi gereja adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, untuk kemuliaan, dan untuk sesama keluarga Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan meneguhkan kita semua bahwa gereja yang bertumbuh secara sehat itu memiliki karakteristik yang jelas, ya. Yang jelas tadi bahwa dia memprioritaskan hal-hal yang bernilai kekal.
yang bernilai abadi, bukan hal yang fana di dunia ini supaya dilihat orang, tidak, tetapi semua yang bernilai kekal. Yesus katakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu prinsip, ya, baru semuanya itu akan ditambahkan kepada. Jadi dahulukan hal-hal yang bernilai kekal. Paulus katakan, carilah perkara-perkara yang di atas, bukannya di bumi. Karena yang di bumi ini akan hancur lenyap. Kalau bukan dia yang tinggalkan kita, kita yang tinggalkan dia. Tapi taruhlah hartamu di surga. Ya, seperti Yesus katakan, simpanlah hartamu di surga. Berbagilah kepada sesamamu yang membutuhkannya, khususnya sesama anak-anak Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan hasil akhir daripada kehidupan jemaat pertama ini kita lihat di mana Roh Kudus bekerja. Sehingga seluruh komunitas, seluruh warga, seluruh anak-anak Tuhan, seluruh anggota tubuh Kristus diberkati. Sehingga menyenangkan lingkungan di mana dia ada. Dan mereka dalam segala interaksi sosial di antara intern jemaat itu tidak ada masalah. Mereka sebagai keluarga Allah saling memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, membahagiakan Tuhan. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan, supaya anak-anaknya sebagai keluarga akan tetap bersatu, kuat di dalam Tuhan. Karena mereka harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka harus tekun berdoa, mereka harus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kehidupan mereka betul-betul bisa kuat dan berhasil di tangan Allah. Sehingga tidak heran kalau dalam jangka waktu yang tidak lama, saudara, setiap hari Tuhan tambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bukan menambahkan jumlah orang yang pindah agama atau pindah gereja, tetapi orang yang kurang lebih 3.000 orang di dalam jemaat pertama itu orang diselamatkan, bukan pindah agama, saudara-saudara. Orang yang pasti diselamatkan karena apa? Nama Yesus Kristus, juru selamat mereka. Dan dengan kondisi seperti ini, maka gereja akan bertumbuh luar biasa. Dan itu ya sebabnya saya katakan tadi bahwa pertumbuhan gereja yang ideal dan terbaik di dunia ini adalah gereja pertama yang harus menjadi acuan dalam seluruh tata kelola gereja, pelayanan kita sebagai umat Tuhan. Kiranya kita sebagai anak-anak Allah, sebagai jemaat Tuhan, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita belajar memperhatikan karakter-karakter jemaat pertama ini supaya kita juga kuat, bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi saksi, menjadi alat berkat Tuhan untuk mengembangkan misinya di dalam dunia ini selama kita masih hidup. Tuhan memberkati kita. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Diberkatilah saudara yang mendengarkan dan melakukannya. Kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah sampai kepada kami. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kami semua ya untuk mengerti, memahami dan melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus akan hidup jadi berkat, jadi saksi yang baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah-tengah dunia dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami semua, kuatkan kami semua. Dalam segala situasi dan kondisi yang sulit sekalipun, kami mau menunjukkan bahwa kami sedang bertumbuh sebagai gereja Tuhan yang sehat di dunia ini. Yang layak dipakai oleh Tuhan, yang layak menjadi alat keberkatan bagi dunia di mana kami berada. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam pekerjaan masing-masing, yang sedang bekerja, yang belum bekerja, Tuhan menolong. Anak-anak kami semua dalam pendidikan, yang masih belajar di rumah, kuatkan mereka, yang sedang mengalami ujian dan sebagainya, Tuhan campur tangan. Sehingga anak-anak kami tidak ketinggalan, dan mereka mampu mengatasi tantangan perjuangan dalam dunia pendidikan. Terima kasih Tuhan. Pemerintah kami sekali lagi kami doakan. Presiden dan seluruh kabinetnya, seluruh jajarannya diberkati Tuhan. Dan juga sampai di daerah-daerah mampu bekerja sama searah dalam menangani pandemi corona ini. Sehingga dalam waktu yang Tuhan tentukan, negara kami aman, wilayah kami aman, bebas dari penderitaan ini. Terima kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah yang kekal, kekuatan Allah Roh Kudus, memimpin, memelihara, meneguhkan saudara sekalian. Hari ini sampai Maranatha, Kristus datang melantik saleh-salehnya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, sampai di sini pertemuan kita. Tetap setia kepada Tuhan,
tetap setia kepada patokan-patokan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, supaya kita semua saling menopang, saling menjaga, dan saling menuntun pada jalan keberkatan. Sampai jumpa kembali minggu depan.